Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih guys yang udah ngeklik lagi channel Yat Isam Official ya guys. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Disayang bos. Berkah berkah untuk kita semuanya. Jumat berkah. Semoga kita selalu sehat. Yang lagi sakit disehatkan, yang lagi punya masalah dimudahkan ya guys ya. Amin ya rabbal alamin. Gimana guys kabar kalian hari ini di penghujung tahun guys, dimana sebentar lagi kita akan menyambut 2023. Gimana nih, udah banyak harapan yang baik-baik dong ya pastinya ya. Semoga di tahun 2023 kita menjadi lebih baik dan menjadi pribadi yang belajar dari masa lalu ya guys ya, untuk lebih baik pastinya, amin. Mau cerita sedih atau bahagia nih guys, banyak nih yang protes kayak Tisam, kenapa sih ngebahas hal-hal negatif terus. Bukan ya guys ya, bukan saya ini membahas tentang hal negatif guys, tapi saya ingin memberikan pelajaran kepada kita bersama bahwa hidup kita ini jauh harus lebih bersyukur ya guys ya, karena banyak teman-teman kita di luar sana yang sedang bersedih, yang sedang merasa sendiri. Dari kisah-kisah mereka kita bisa mengambil pelajaran yang berharga, dimana kita memiliki benteng ya guys ya, untuk tidak melakukan hal yang sama, apalagi sesama buruh migran. Nah dari kisah-kisah mereka kita belajar guys ya, terus belajar tentang arti syukur, tentang berteman, tentang hidup di tanah rantau ya guys ya, supaya masalahnya itu tidak terjadi kepada kita ya guys ya. Dan kita juga bisa mendoakan teman-teman kita yang lagi kesusahan ya guys ya, meskipun kita tidak bisa membantu secara material, setidaknya doa kita bersama semoga memudahkan mbak-mbak yang sedang kesusahan ini mendapatkan jalan keluar, amin ya rabbal alamin. Hari ini temanya berat lagi nih guys. Kok suka banget ngebahas masalah yang berat-berat. Iya ya guys ya, soalnya kita tetap ya guys ya, bukan masalah saya itu suka mengangkat kasus hutang piutang, enggak guys, karena saya ini ingin menyentuh hati kalian supaya kalian itu tidak nekat seperti Penny ini yang pengen pundir guys, katanya pengen terjun aja dari flatnya. Dikarenakan apa sih kak? Dikarenakan dia merasa dirinya ini hidupnya sudah hancur lebur berkeping-keping guys. Kenapa? Bahkan saat ini dia pengen kabur menjadi anak overstay, cuma saya tahan guys. Yuk kita motivasi mbaknya biar tidak nekat, biar tidak biar tidak menjadi anak overstay guys ya. Kita semangati mbaknya, semoga bangkit, semoga bisa menata hidupnya lebih baik lagi. Langsung aja yuk. Mbak ini bernama Mbak Anis guys, umurnya 29 tahun. Mbak Anis ini ikut majikannya itu kontrak kedua, dan dia akan finish kontrak itu 4 bulan lagi guys dari sekarang. Nah background Mbak Anis ini adalah anak yang hidup besar dari panti asuhan guys, dimana orang tuanya sebenarnya ada guys, tapi Mbak Anis ini dititipkan di panti asuhan sejak kecil. Wallahu alam kenapa orang tuanya menitipkan Mbak Anis, tapi itu adalah salah satu kisah hidupnya Mbak Anis yang menjadikan dia ini berniat dan menikah muda ya guys ya. Mbak Anis ini memiliki suami di Indonesia dan sudah dikaruniai anak 2 orang guys. Mbak Anis ini umurnya 29 tahun, masih muda ya. Nah, Mbak Anis ini pergi ke Hong Kong dikarenakan ya membesarkan 2 anak dengan suami yang kerjanya cuma kuli buruh ya guys ya. Dan Mbak Anis ini tinggal bersama mertuanya guys, dimana mertuanya ini masih komplit nih, ibu sama bapak dari suaminya ini. Ya Mbak Anis anggap ya seperti orang tua sendiri ya guys ya. Mbak Anis pergi ke Hong Kong 2 tahun, mertuanya ini menyuruh Mbak Anis ini untuk mengambil sebuah BTN guys, dimana Mbak Anis ini membutuhkan DP rumah ya guys ya. Mbak Anis karena melihat anak-anaknya juga ada di situ dan memang Mbak Anis juga belum punya rumah, akhirnya mengiyakan nih untuk mengambil sebuah developer rumah ya guys ya, BTN ya guys ya, cicil rumah itu guys, diurus semua sama mertuanya, dan akhirnya ACC juga rumah di BTN Mbak Anis bisa mendepkan dan bisa mengansur guys. Nah tiba perjalanan kisah hidupnya Mbak Anis. Di tengah perjalanan, pertua laki-lakinya ini sudah mulai sakit-sakitan guys, dimana terus saja nih keluarganya meminta Mbak Anis untuk membantu pengobatannya guys. Bukan hanya sekali 2 kali, bahkan setiap bulan Mbak Anis ini selalu diharapkan memberikan nafkah kepada keluarga dari suaminya. Loh kak, emang suaminya nggak kerja? Iya begitulah guys, laki-laki kebanggaan Indonesia Raya guys ya, dimana alasan tidak ada pekerjaan itu menjadi alasan untuk bermalas-malasan ya guys ya. Padahal kan kalau misalkan kita niat bekerja ya kerja apa aja yang penting menghasilkan ya guys ya. Akhirnya Mbak Anis ini tekanan mental ya guys ya, beban, dimana mertuanya sakit, pengobatan terus menerus, suaminya selalu mintain uang setiap bulan, alasannya untuk anak, akhirnya khilaf juga nih. Mbak Anis nekat mengambil sebuah pinjaman di bank Hongkong. Ya diam-diam aja sih, nggak ada saksi nggak ada apa, Mbak Anis ini mengambil bank. Suaminya tahu lah kan, kalau misalkan kita hutang bank pasti akan ada nih persetujuan dari pihak keluarga. Suaminya ini sudah ACC, sudah setuju, ya namanya juga mau cair uang ya guys ya, ya suaminya support lah. Akhirnya dibelikanlah 1 buah motor guys untuk akomodasi anak-anaknya sekolah ya guys ya, uang dari bank itu guys. Nah jadi cicilannya Mbak Anis ini apa? Cicilan rumah dan cicilan bank ya guys ya. Ya cuma ngandelin tenaganya Mbak Anis, akhirnya mertua laki-lakinya meninggal dunia guys. Dibutuhkan tuh biaya pemakaman yang cukup besar juga, karena Mbak Anis ini merasa tidak mampu mencicili bank dan mencicili rumah ya guys ya. Akhirnya saat mertuanya meninggal, Mbak Anis ini nekat untuk mengambil bank tambahan, yaitu bank H. Gede lagi nih ngambilnya guys,
Akhirnya tuh guys, kirimkan untuk biaya penguburan mertua laki-lakinya. Terus aja seperti itu, mertuanya mintain uang, suaminya mintain uang, alasannya untuk anak, alasannya untuk rumah, pembangunan rumah, yang belum ada dapurnya lah, yang belum ada inilah. Akhirnya 2 bank nih menjadi tanggung jawabnya Mbak Anies di Hong Kong. Pusing ya guys ya. Ya itulah, kalau misalkan kita ya berbicara kesalahannya, memang semua ini kesalahan kita sendiri. Mengambil, berani berhutang, ya harusnya berani untuk membayar ya guys ya. Namanya perjalanan hidup, pasti di tengah-tengah itu ujian itu akan selalu ada. Singkat cerita, dimana di kontrak keduanya nih Mbak Anies nih mulai tuh mengalami yang namanya lika-liku kolaps keuangan, dimana Mbak Anies ini udah nggak mampu nih untuk bayar. Pernah sekalinya telat di bank pertamanya. Mbak Anies ini kan termasuknya lingkungan teman-temannya itu nggak banyak guys. Akhirnya apa coba guys, akhirnya Kak, saya melakukan karena terpaksa, dikarenakan saya membutuhkan tambahan uang untuk bayar bank. Akhirnya apa yang kamu lakukan? Dia jujur guys, kalau dia menjual diri. Saya lemes guys mendengarnya. Tapi saya nggak mau langsung menyudutkan Mbak Anies pada waktu itu. Saya cuma bertanya sama Mbak Anies pada waktu itu, kamu main sama siapa? Saya main sama orang Hong Kong. Berapa usianya? Apakah orang tua? Apakah kakek-kakek? Apakah bagaimana? Umurnya ya sekitar 30-an. Bagaimana kamu mendapatkan orang yang mau tidur dengan kamu? Nggak sering Kak. Bahkan untuk menjual diri pun sulit guys, kalau misalkan kita tidak memiliki link dan channel ya guys ya. Dan akhirnya saya pun memberanikan diri bertanya, berapa tarif yang kamu kasih? $500 per 1 jam. Saya menghela nafas guys. Sampai pada akhirnya saya bertanya sama Mbak Anies, kenapa kamu melakukan itu? Apa kamu gak sayang sama dirimu sendiri? Saya menyesal Kak setelah melakukannya. Saya hanya mendapatkan 500 hanya untuk menutupi kekurangan bank. Suamimu bagaimana? Suami saya cuma bisa mintanya uang aja. Terus sekarang posisinya kamu dengan suami gimana? Saya tinggalkan Kak. Saya menceraikan diri. Tapi belum secara negara guys ya. Jadi ibaratnya ya udahlah, suami kayak gitu nggak ada untungnya guys ya. Akhirnya Mbak Anies ini pusing, bingung apa yang harus dilakukan, dikarenakan dia ini sudah menjual diri selama 2 bulan guys. Dan apakah masalah banknya selesai? Enggak. Bahkan sekarang telatnya sampai 2 bulan katanya guys. Itu di bank pertama ya. Di bank yang H ini, yang debt kolektornya kemungkinan akan naik ke rumah majikan, itu baru telatnya 3 minggu guys. Dan mungkin minggu depan debt kolektornya udah mau naik nih ke Mbak Anies. Makanya Mbak Anies ini sharing, dimana dia sering mendengar nih ya Tisam bercerita kalau debt kolektor naik. Terus akhirnya ya saya bilang sama Mbak Anies, kamu gimana siap nggak kalau kolektor sampai naik? Saya udah pasrah Kak. Saya udah di titik dimana saya udah nggak bisa melakukan apa-apa. Saya minta saran apa yang harus saya lakukan. Saya ingin bundir dan saya ingin kabur jangan koper saya. Oke, kita bahas yuk masalah Mbak Anies. Semoga di luar yang memiliki masalah dan kasus seperti Mbak Anies mendapatkan pencerahan dan mendapatkan semangat baru ya guys ya, untuk hidup yang lebih baik. Langsung aja yuk. Orang-orang seperti Mbak Anies ini, dimana orang yang sebenarnya membutuhkan support, dukungan dari keluarga. Tapi keluarga yang diharapkan tidaklah seperti keluarga pada umumnya guys ya. Dimana rasa kasih sayang ini nggak ada dalam sebuah keluarga. Mbak Anies ini merasa hidup sendiri dan akhirnya nekat. Kalau misalkan berbicara untung, ya nggak ada yang untung ya guys ya. Tadinya saya mau mengatakan untung nggak hamil, tapi saya nggak mau mengatakan seperti itu guys ya. Intinya Mbak Anies ini belum terjadi kehamilan, dimana atas kesalahan dan kekhilafan yang disengaja ya guys ya. Ya iya disengaja, karena memang Mbak Anies ini kan sengaja ibaratnya mencari uang tambahan dengan jalan pintas ya guys ya. Dan sekarang alhamdulillahnya Mbak Anies ini sudah sadar kalau apa yang dilakukan ini salah. Nah oke, kita bahas yuk kasusnya Mbak Anies ini. Mbak Anies, kalau misalkan Mbak Anies sudah ada di titik pasrah, udah apa aja yang terjadi, oke, kalau nih debt kolektor tibanya naik ke rumahnya Mbak Anies, berarti ada 2 kemungkinan. Majikan ini akan menginterminate Mbak Anies atau membayarkan hutangnya Mbak Anies. Ambillah kita ya, paling pahitnya Mbak Anies ini diinterminate. Apa yang harus dilakukan? Sedangkan Mbak Anies ini posisinya bercerai ya sama suaminya, meskipun belum secara sah. Mbak Anies, untuk sementara selamatkan hidup Mbak Anies terlebih dahulu, dimana Mbak Anies tidak boleh kabur menjadi anak overstay. Tahan dan bersabar. Mungkin ini titik balik hidupnya Mbak Anies untuk hidup yang lebih baik. Tapi saya nggak punya jalan lagi Kak. Yang jadi masalah ini kan Mbak Anies udah pasrah, jadi ya udah pasrah aja. Kalau buruknya Mbak Anies ini di interminate, berarti Mbak Anies ini memiliki uang interminate, di mana uang itu bisa Mbak Anies gunakan untuk menunggu visa kerja baru selama di Indonesia. Kak, tapi saya ini sudah bercerai dengan suami. Nggak apa-apa, nanti kalau misalkan di interminate dari majikan, berarti Mbak Anies ini mencari majikan baru. Nah untuk menunggu majikan baru itu kan paling maksimal itu 3 bulanan. 3 bulan Mbak Anies pulang ke Indonesia dengan cara mengekos. Oke guys, kalau 4.700 kita globalkan sekitar 9 juta, bisa nggak untuk hidup selama 3 bulan di Indonesia? Saya rasa bisa ya. Kalau misalkan kita ngirit ya, kalau misalkan sehari kita anggaplah 50.000, berarti 1 bulan itu 1.500.000. Berarti untuk 3 bulan kita untuk hidup nggak kerja itu kita membutuhkan uang sekitar 4,5 juta atau 5 juta. Berarti masih ada sisa 4 juta untuk warawiri Mbak Anies untuk berangkat medikal atau apa.
Seenggaknya saya rasa cukup uang 9 juta untuk hidup di Indonesia mandiri ya guys ya, sampai menunggu visa baru datang nih. Nah, saat visanya barunya turun, berarti Mbak Anies ini pergi lagi ke Hong Kong untuk bekerja dengan lembaran baru. Mbak Anies pasti bisa. Nah, masalah hutang banknya gimana? Orang kita nggak punya uang untuk bayar, berarti kita mempending tuh pembayaran kita di bank. Bukan kita melarikan diri, tapi memang kita ini belum bisa membayar ke bank ya guys ya. Ya udah nggak apa-apa, tapi kita ingat-ingat tuh berapa kali lagi cicilan di bank. Nanti saatnya Mbak Anies pergi lagi ke Hong Kong, ini kan membuka lembaran baru ya guys ya, dimana Mbak Anies juga memiliki gaji baru kan. Nah, itu bisa di saving. Nanti kalau misalkan sudah nih, cukuplah ibaratnya kita mulai bertanggung jawab terhadap hutang kita ya guys ya. Saya tidak menyarankan kalian untuk kabur membawa hutang. Di saat kamu bisa untuk membayar, bayar. Nah, kita bisa konsultasikan dengan bank yang bersangkutan ya guys ya. Itu nanti stepnya saat Mbak Anies datang lagi ke Hong Kong untuk membuka lembaran baru. Itu saran saya Mbak, bertahan dan ikuti proses secara legal aja. Pasrah kalau misalkan udah di titik pasrah, ya udah pasrah. Stop untuk menjual diri lagi. Sayangi badan, sayangi kesehatan masa depan. Saya tahu Mbak Anies dalam keadaan yang bingung, melakukan itu adalah khilaf yang disengaja. Ya minta ampun sama Allah ya Mbak ya. Meskipun Mbak Anies ngomong, saya nggak bisa ngaji kak, saya nggak bisa sholat, nggak apa-apa. Menyesal dalam hati, berbicara dengan Tuhan kita lewat hati, itu adalah cara yang terbaik untuk menenangkan hati ya guys ya. Ambil air wudhu, belajar dari YouTube bagaimana cara berwudhu yang benar. Semoga hatinya lebih adem ya guys ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita doakan ya guys ya, kita support Mbak Anies nih untuk bangkit dan untuk memulai hidupnya yang baru lagi. Oke guys, semua orang pernah hilaf, semua orang pernah salah. Kita nggak boleh ngejudge seseorang hanya karena dia menjual dirinya. Ada saatnya manusia ini tersadar akan hilafnya, kita support untuk hidupnya yang baru ya guys ya. Dimana orang-orang seperti Mbak Anies adalah orang-orang yang membutuhkan dukungan kita sebagai nilai positif agar dia tetap bisa melanjutkan hidupnya guys ya. Jangan pernah merendahkan seseorang karena tingkah lakunya, karena kita juga pendosa. Kita juga sama orang yang banyak salah. Jadi alangkah lebih bijaknya kalau kita mensupport seseorang yang mengaku salah tapi dia berniat untuk memperbaiki dirinya. Mbak Anies, bayangkan kalau Mbak Anies memilih jalan overstay, Mbak Anies akan menambah beban Mbak Anies sendiri. Dimana hidup di luar tidak ada jaminan Mbak Anies bisa mendapatkan pekerjaan. Lalu bagaimana kalau Mbak Anies tertangkap di penjara? Bahkan kesempatan untuk bekerja ke Hong Kong itu tidak ada karena Mbak Anies adalah pekerja ilegal dan kemungkinan besar di blacklist ya guys ya. Kesempatan untuk membayar hutang pun pupus. Hidup hancur, keluarga sudah berantakan. Untuk itu, bertahanlah dengan keadaan sebagai pekerja yang resmi Mbak Anies ya. Meskipun kita harus sabar menunggu visa baru, insya Allah itu adalah jalan yang terbaik dan solusi yang terbaik untuk Mbak Anies saat ini. Kalau saat ini teman-teman, keluarga, dunia seakan menjauh, tenang aja. Lihat Islam Official support Mbak Anies untuk hidup lagi. Tenang aja Mbak, tetap semangat, tetap yakin kalau misalkan berubah menjadi orang baik itu pasti akan selalu berjalan ya. Gimana guys menurut kalian? Kisahnya Mbak Anies ini mungkin banyak di luar sana yang nekat untuk mengambil jalan pintas kabur dari rumah majikan. Padahal kabur dari rumah majikan itu bukan solusi yang terbaik. Solusi terbaik yaitu kita menunggu di Indonesia, nggak apa-apa, bersabar sebentar untuk mendapatkan pekerjaan yang baru lagi. Nah untuk masalah bank, karena Mbak Anies ini datang dengan data yang baru, sehingga bank tidak akan bisa melacak di mana majikan baru Mbak Anies ada. Untuk itu kemungkinan besar bank itu akan mencari Mbak Anies di rumah Mbak Anies. Biarin aja, kan yang ditagih suaminya, suami yang tidak bertanggung jawab. Biar tuh tahu rasa tuh suaminya, ya kan? Nah Mbak Anies datang ke sini menata hidup baru lagi, nabung uang. Terus dalam pikiran Mbak Anies, nantikah anak saya membenci saya? Nggak akan Mbak. Suatu hari anak itu pasti akan mencari ibunya. Dimana nanti anak itu mencari Mbak Anies sudah kuat secara materi, secara hati. Setidaknya saat anak Mbak Anies membutuhkan sesuatu, Mbak Anies bisa melakukan tugasnya sebagai seorang ibu yang bertanggung jawab. Amin. Ya Allah, semoga indah pada waktunya guys ya. Amin. Semoga doa kita bisa mensupport Mbak Anies untuk tetap hidup. Oh guys, ambil pelajaran hidup dari Mbak Anies bahwa kita pasti bisa melewati lika-liku ujian hidup yang kita buat sendiri. Kita minta pertolongan sama Allah guys ya. Mungkin itu aja sharing saya malam ini, semoga bermanfaat banyak-banyak untuk kita semuanya. See you next video. Bye-bye.